Masih bersama kami di I Love Bali, Inspirasi Bali, Inspirasi Indonesia. Nah, Lisma, sekarang ada sesuatu nih di depan Lisma nih. Apa Wah, nih, Lisma? ini ada wine Indra, dan kita juga sudah bersama seorang pengusaha wine, ada narasumber kita, ada Brigus. Selamat siang Brigus, apa kabar? Selamat siang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tentunya dengan topik kita kali ini adalah modifikasi wine, dan pemirsa di rumah juga yang ingin berinteraktif dengan kita bisa melalui line di mana? Lisma? Kami undang pemirsa di nomor telepon 0361 291 535. Sekali lagi nomor telepon yang bisa Anda hubungi di nomor 0361 291 535. Baik, langsung saja kita mengenai bertanya-tanya modifikasi wine tersebut. buah ini. Ya mungkin Brigus bisa langsung menjelaskan pemirsa Dewata sebenarnya modifikasi wine buah ini apa sih sebenarnya? Seperti apa? Apa? Kalau ini apa namanya yang masyarakat kenal, biasanya wine itu kan berasal dari buah anggur. Buah anggur, Ya, wine Itu anggur. yang banyak dikenal di masyarakat. Tetapi kalau yang di Bali yang kita kembangin di sini kebetulan kalau saya kan berasal dari daerah Sibetan. Jadi di sana terdapat banyak sekali buah salak. Jadi kita modifikasi wine yang dari buah salak ini coba kita munculkan gitu. Berarti selain anggur, sekarang bisa dari salak. Dari buah salak pun bisa dimodifikasi ya menjadi wine seperti itu. Nah, selain buah salak itu buah apa aja bisa dijadikan wine? Kalau sebenarnya dari buah apapun kita bisa jadikan produk wine. Tapi intinya buah itu memiliki kandungan gula itu aja. Memiliki kandungan gula. Ya. Ya, untuk prosesnya seperti apa nih, Brigus? Kalau prosesnya sendiri untuk wine salak ini prosesnya kita mulai memilih dari pengambilan buah segar yang termasuk kategori buah salak yang kategori A. Dalam hal ini buahnya yang tingkat kematangannya bagus, terus utuh, tidak ada yang lecet. Dari sana kita coba ambil biar menghasilkan wine yang bagus. Setelah proses pengambilan buah salak ini kita bersihkan. Bersihkan dulu dari, kan ada bulu, ada duri di buah salak itu, kita bersihkan dulu baru kita kupas. Iya. Nah, setelah dikupas baru kita ambil daging buah salak ini dulu, kita hilangkan biji-bijinya. Kita tampung di sebuah penampungan. Ya. Setelah ditampung baru kita iris kecil-kecil, tipis-tipis kayak gitu. Kemudian setelah diiris tipis-tipis kita isi gula, campur dengan gula sesuai dengan takaran yang kita tentukan tentunya di pabrik. Iya. Setelah itu diisi dengan air yang kita pakai kebetulan air aqua. Iya. Jadi intinya dari salak yang berkualitas A, yang kualitas tinggi ya, Brigus ya, itu nantinya diproduksi lebih lanjut menjadi wine salak seperti itu. Nah, kalau boleh tahu itu prosesnya berapa lama dari pemilihan buah sampai nantinya jadi wine? Bisa berapa lama bertahannya? Seperti itu. Kalau sampai jadi, ini kita memerlukan waktu yang lama, kurang lebih sampai setahun lah untuk menjadi wine ya. 1 tahun untuk menjadi Karena satu prosesnya ini botol termasuk wine. lama ya. Prosesnya kan setelah proses yang tadi pengambilan kita campur dengan air macam-macam, baru kita fermentasi di sebuah tong kayak gitu, tong besar. Kita fermentasi, setelah fermentasi mencapai kadar alkohol yang kita inginkan, kita filtering lagi. Setelah difilter, kita pindahin lagi ke tong yang satu. Di sana baru namanya tahap aging. Di mana tahap aging ini untuk penuaan, itu yang memerlukan waktu yang agak lama. Itu agak lamanya berapa lama, Brigus, di tahap aging? Bermacam-macam ya? Kalau tahap dari yang masih dari buah tadi dengan fermentasi itu mungkin kurang lebih 2 minggu. Nah, setelah pindah ke tong yang satu ini yang memerlukan waktu yang agak lama. Kita mesti tes dulu, barangkali lebih dibanding barang 1 atau 2 bulan lah sebelum kita pindahin ke pembotolan. Karena saya tahu juga wine itu semakin lama semakin bagus, itu apa benar? Benar, kalau yang itu benar, Li. Jadi semakin lama Semakin lama difermentasi difermentasi. Semakin istilahnya? lama, bukan di fermentasinya semakin lama. Itu yang di aging di semakin lama. aging Ya, semakin lama, umurnya semakin lama dia semakin bagus. Semakin lama semakin bagus, semakin mahal tentunya ya. Begitu. Begitu barangkali. pastinya seperti Dan itu ya. untuk tahan lamanya seperti Kalau sudah jadi seperti ini bisa tahan lama bisa tahan lama sampai berapa lama? berapa tahun mungkin? Semakin lama semakin baik. Semakin lama Ya. semakin baik. Berarti ini prosesnya sudah beberapa tahun yang lalu mungkin ya? Sebenarnya kita berdiri udah dari tahun 1996, Li. Oh, 96. Udah lama juga ya. Iya. Yang prosesnya itu kalau boleh tahu selain apakah sama proses dari ini ada brem ubi ungu seperti itu dan ada wine salak seperti itu. Itu prosesnya sama atau berbeda? Pada dasarnya sama.
Tapi yang Proses yang bersama-sama. proses yang lebih lama itu di wine salak Di wine? sendiri atau Di wine salak di yang wine lebih lama. salak lebih lama ya. Nah, kelebihan wine salak sendiri dibandingkan wine-wine yang lain. nih kira-kira. Nah, Kalau kelebihan kita sebenarnya cuma di unik. Rasa. unik ya. Ya, belum ada ya orang yang buat produk wine salak saya rasa selain Di yang seluruh di Bali. dunia pun kayaknya sepertinya ini pertama kalinya. Hanya ada di Sibertan seperti itu ya. Betul. Iya. Nah, kalau wine ubi ungu sendiri itu perbedaannya sedikit dengan wine salak itu apa, Bli? Yang kadang-kadang kita mendengar ubi ungu itu sebagai makanan dan ini bisa dijadikan Jadi wine. wine Itu seperti juga. apa sejarahnya? Perbedaannya itu dari ini aja. Kalau dari apa namanya? Dari alkohol dia sudah berbeda. Kalau yang sweet wine brem ubi ungu itu 4,5% alkoholnya. Kalau yang wine salak 13,05%. Dan termasuk kategorinya juga dia beda. Kalau yang sweet wine brem ubi ungu itu termasuk kategori brem. Oh, Kalau yang wine salaknya sebenarnya sih bukan wine seharusnya disebut, tetapi seharusnya dia masuk anggur buah. Anggur buah. Ya, tetapi karena banyak orang yang mengenal wine, kita Sebut namakan aja salaka wine. wine. nah kira-kira untuk mendengar kata wine tentunya itu identik dengan minuman keras. Nah itu bagaimana Bli menyikapinya? Apakah wine ini bisa dikonsumsi oleh siapa saja atau memang ada kalangan-kalangan tertentu yang boleh mengkonsumsi? Kalau masalah itu begini, apa namanya? Sebenarnya wine ini siapapun bisa Siapa mengkonsumsi, bisa. tapi yang paling mesti kita perhatikan Iya. itu wanita hamil Tidak dan boleh. di bawah 21 tahun diusahakan untuk tidak minum wine ini. Baik, jadi mereka yang wanita hamil dan yang berusia di bawah 21 tahun tidak direkomendasikan Iya, ya tidak untuk direkomendasikan. mengkonsumsi wine seperti itu. Ya, saya baru tanya sedikit ide awal dari kenapa bisa tercetus ide untuk Menggunakan salak sebagai wine. bahan wine. Atau mungkin ubi ungu. Ubi ungu nih kenapa sih ada ide buat ubi ungu aja deh dibuat brem seperti Benar-benar itu? unik jadinya Lisma ya. Kalau itu ada sejarahnya. Oh, Iya, ada bisa sejarahnya. diceritakan Bisa sedikit, di-share sejarahnya. kepada pemirsa. Jadi inspirasi Sejarahnya bagi pemirsa. itu pertama kali sebenarnya kan kita karena berada di apa namanya di lingkungan petani salak yang kurang lebih kita di Sibertan sendiri memiliki sekitar 7.000 petani salak. 7.000 petani Iya. salak banyak banget. Bisa dibayangkan hasilnya yang lumayan melimpah. Berlimpah. Yang dan melimpah. Yang menjadi tujuan kami sebenarnya adalah penyelamatan petani. Kenapa wine salak itu ada? Karena semakin banyak buah salak yang kita hasilkan, jadi harga pas panen raya pada saat itu kan bisa mencapai harga Rp500 per kilogramnya. 500 rupiah per kilo Iya. karena saking banyaknya Bli Saking ya. banyaknya, saking ya, banyaknya. saking berlimpahnya salak di situ ya. Ya, jadi dengan harga yang Rendah sangat seperti itu. rendah seperti itu, Pemda Kabupaten Karangasem dalam hal ini membantu kita kelompok wine salak gitu awalnya kami diberi nama, Ya. membantu dengan mendatangkan pelatih bernama Bapak Norbert. Itu dari luar negeri? Iya, asalnya dari Jerman. Oh, Jerman Dan langsung. kebetulan beliau saat ini berdomisili di Bali Oh. dan tinggal di daerah Tabanan. Wah. Beliau yang melatih kami. Untuk membuat wine salak ini sendiri ya. Benar, Dan kalau benar. boleh tahu ini sekarang sudah distribusinya sudah sampai Kemana daerah saja? mana aja nih, Bli? Untuk wine salak sendiri. Kalau untuk distribusi wine salak kebetulan kita masih di Bali saja. Masih di Karena Bali. produksinya masih kecil, tidak terlalu besar, mungkin sekitar 1.000 sampai 2.000 per tahun lah paling ya. Karena ini kita baru mulai kan. Dan prosesnya juga yang lumayan panjang Lumayan sekali panjang ya. Ya, proses yang lama. Ah. Kalau sweet wine ubi ungu juga sama, kita baru beredar lebih banyak di Bali. Dan mungkin pemirsa kalau mau mendapatkan sweet wine ubi ungu bisa mendapatkan di Circle K terdekat. Oh, jadi sudah dijual di Sudah beberapa. dijual di Ya, beberapa sudah terjual bebas. Kalau untuk wine salak sendiri kami masih keep, jadi pasarnya masih sangat kecil. Jadi cuman kalangan tertentu yang bisa mendapatkan wine salak ini. Wah, Nah, luar biasa seperti sekali. kita tahu bahwa wine ini kan mengandung alkohol, Bli. Nah, kira-kira ada nggak sih misalnya takaran yang boleh dan tidak boleh Konsumsi dikonsumsi? langsung oleh masyarakat seperti itu. Ah, Mengingat seperti ini wine salak kan tadi dikatakan hingga 13,05% ya. Iya. Ya, apakah itu berbahaya untuk kesehatan atau seperti Itu apa seperti nanti? apa? Kalau dilihat dari alkoholnya ya, yang Ya. namanya alkohol itu terkadang kan ini tergantung dari orangnya masing-masing ya. Pemakai. Kalau orang bukan peminum, sedikit dikasih alkohol sudah mabuk kan gitu. Iya. Sekarang kembali ke orangnya masing-masing. Tetapi permasalahan yang banyak muncul sekarang di masyarakat kan kenapa banyak orang sampai meninggal karena banyak minum alkohol, baik itu dari arak Ah. yang sedang
booming saat Booming ini saat ini. diberitakan ya. Kenapa mereka sampai meninggal itu kan penyebabnya karena ada hal-hal tertentu yang mereka tidak ketahui. Seperti misalnya gini, mereka mengambil arak di Karangasem. Mereka mengambil arak di Karangasem, dibawa ke Denpasar ataupun salah satu daerah tentunya di Bali atau di luar Bali. Ya. Mereka mengambil dengan alkohol rendah di Karangasem kurang lebih yang sekitar 15%. Terus kemudian mereka bawa ke Denpasar. Nah, di sini sebenarnya terjadi kesalahan mereka. Kenapa kok banyak yang meninggal? Itu penyebabnya karena pada saat arak yang dibawa ke Denpasar, Iya. mereka berpikir bahwa alkohol yang kita buat di Karangasem dengan alkohol yang mereka tambahkan, termasuk saya bilang kategori pengoplos, sebenarnya itu tidak boleh karena alkohol yang dihasilkan dari hasil destilasi, kemudian ditambahkan dengan alkohol yang non destilasi atau yang mungkin lebih dikenal dengan sintetis, itu akan berubah, kandungannya akan berubah dari penggabungan kedua hal ini akan menyebabkan terjadi reaksi yang menghasilkan metanol. Itu yang Oh, banyak. jadi di Iya. pengoplosannya itu ya Ya, sobat teman masyarakat juga harus tahu bahwa Masyarakat harus tahu ini tentunya. Iya, Itu yang membuat kenapa kok banyak orang sekali meninggal korban saat ini. gara-gara Benar. alkohol tersebut. Jadi ini juga merupakan suatu informasi ke Informasi Indonesia buat Dewata. pemirsa Terima Dewata di kasih rumah Blia ya. sudah Terima memberikan kasih, Bli. informasi bahwa tadi pengoplosannya itu tidak dilakukan sembarang, tidak Iya. boleh sembarang dioplos Iya. seperti itu ya, Blit. Iya, Terima pasti. kasih sudah bisa hadir di Dewata TV pada siang Terima hari kasih. ini. Terima Mungkin kasih, Bli. besok-besok Terima bisa berbincang lebih mengenai wine salak dan wine-wine buah yang lain ya. Ya. Iya, Baik, Bisa terima Dewata kasih. tentunya sangat menarik sekali perbincangan kita pada kesempatan siang hari ini, dan nanti juga masih ada informasi-informasi yang menarik akan kita sajikan. Dan Indra jangan kemana-mana, pemirsa Dewata juga nanti jangan kemana-mana, kita akan segera kembali tetap di I Love Bali, Inspirasi Bali, Inspirasi Indonesia.